Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, asisten dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 15 kelas A pemrograman spasial akan mempresentasikan mengenai mini project kami membangun antarmuka aplikasi geospasial. Sebelumnya perkenalkan kami di kelompok 15 yang terdiri dari saya Saida Amalia Zahra, dan teman saya Ardin Bagus Fernanda, Ardindra Bening Safira, dan juga Yasmin Fernanda Haliza. Berikut merupakan pembagian tugas yang telah kami lakukan. Selanjutnya mengenai mini project kami melakukan pembuatan aplikasi plugin pada QGIS dengan menggunakan PyQGIS. Plugin yang dapat digunakan pada QGIS akan menghitung titik berdasarkan azimut dan jarak untuk penggambaran titik baru. Berikut untuk latar belakang kami. Latar belakang kami membuat plugin ini adalah dalam dunia engineering, khususnya pada bidang survei dan pemetaan, terdapat berbagai macam aplikasi geospasial yang tidak digunakan. Kemudian penggunaan ini memungkinkan aplikasi geospasial menjadi solusi yang umum digunakan dalam proses pengukuran dan pemetaan. Salah satu perangkat lunak yang populer dalam bidang survei dan pemetaan adalah QGIS. Perangkat lunak ini memiliki banyak aplikasi dan tools dasar yang memudahkan penggunaannya. Selain itu, QGIS juga dapat dikembangkan menjadi perangkat yang baru yang lebih canggih dan lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan industri survei dan pemetaan. Kemudian tujuan dari kami membuat plugin ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang survei dan pemetaan, kemudian mampu mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial, kemudian mampu membangun aplikasi geospasial di bidang survei dan pemetaan, kemudian mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu langkah kerja dari pembuatan plugin ini. Yang pertama adalah menginstal plugin builder. Pada menu manage plugin, kita mencari plugin builder, kemudian melakukan instalasi. Selanjutnya digunakan juga plugin reloader. Lalu setelah kedua plugin tersebut diinstal, kita membuka plugin builder dan memberikan informasi awal seperti pada gambar di sebelah kiri berupa class name, plugin name, deskripsi, kemudian nama modul, kemudian author atau company, dan email address. Kemudian kita juga menuliskan keterangan tentang apa fungsi dari plugin yang kita buat ini, di mana plugin ini berfungsi untuk melakukan plotting atau penggambaran titik menggunakan data masukan berupa azimut dan jarak. Kemudian melakukan pengaturan secara default untuk yang pada gambar sebelah kiri, dan melakukan centang pada flag the plugin as experimental. Kemudian kita menentukan tempat penyimpanan dari plugin yang kita buat ini. Kemudian klik generate. Selanjutnya setelah diklik generate, maka akan muncul folder sudut dan jarak pada tempat penyimpanan yang telah kita tentukan tadi. Kemudian dilakukan copy paste ke directory aktif dari plugin QGIS yang kita buat. Kemudian kita mengaktifkan plugin sudut dan jarak tersebut dengan melalui menu plugin, kemudian plugin reloader, kemudian klik configure, lalu pilih sudut dan jarak, lalu klik OK. Selanjutnya kita membuat desain UI atau user interface dengan bantuan berupa Qt Designer, di mana di Qt Designer ini kita menyusun tampilan plugin sesuai yang kita inginkan, seperti pada gambar di sebelah kiri, dan hasilnya adalah seperti pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya adalah ketentuan program. Jadi yang pertama itu pengguna memasukkan huruf dan bukan angka pada kolom jarak maupun azimut. Kemudian pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk. Selanjutnya, azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Selanjutnya, apabila jarak yang dimasukkan itu melebihi batas kelengkungan. Selanjutnya, apabila input yang dimasukkan itu terbalik antara X dan Y-nya. Selanjutnya, apabila pengguna itu ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus. Selanjutnya, pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Dan yang terakhir, memodifikasi antarmuka menggunakan Qt Designer. Selanjutnya berikut adalah output yang dihasilkan. Jadi output yang dihasilkan yaitu plugin sudut dan jarak. Plugin ini memiliki kemampuan untuk menggambar titik baru dari informasi yang dimasukkan seperti input koordinat X, Y, azimut, jarak, jumlah titik, dan pilihan membuat garis penghubung atau tidak. Next. Oke, berikutnya adalah penjelasan script. Jadi pertama-tama dilakukan import OS dan juga import math, kemudian dilakukan import UIC dari QGIS.pyQt, dilakukan import Qt widgets dari QGIS.pyQt, dilakukan import QGIS vector layer, QGIS project, QGIS feature, QGIS geometry, QGIS point XY, QGIS point, dan juga QGIS coordinate transform dari QGIS.core, dan juga dilakukan import ifs dari QGIS.details. Kemudian terdapat kelas sudut jarak dialog Qt widgets.dialog from class yang merupakan turunan dari Qt widgets dialog dan menggunakan from class sebagai salah satu superclassnya. Kemudian
terdapat definisi init self parent sama dengan none yang merupakan konstruksi kelas. Kemudian terdapat self.setup UI self yang merupakan metode untuk menginisialisasi UI yang telah dibuat sebelumnya, dan self.ifast sama dengan ifast yang digunakan untuk pengaturan antarmuka pada cookies. Kemudian untuk menghubungkan tombol plot ke fungsi gambar underscore titik dilakukan penulisan script berupa self.postButton.click.connect self.gambar underscore titik. Baik, untuk selanjutnya yaitu kami mendefinisikan sebuah fungsi yaitu gambar titik, fungsi untuk melakukan putting titik. Itu yang pertama kita memanggil isi dari langit kolom x, yaitu bukan pada variabel tersebut, yaitu kita menggunakan variabel x dan y sebagai koordinat x dan y, dan itu mengkonversi menjadi angka. Kita menggunakan float, yaitu nanti bisa berbentuk desimal seperti itu. Kemudian kita memberi suatu kondisi di mana nilai koordinat yang dimasukkan untuk terbalik, yaitu x lebih dari y, itu nanti akan muncul sebuah kalimat yaitu error nilai koordinat yang dimasukkan terbalik. Kemudian mengambil fungsi buat titik dengan parameter x dan y yang sudah dibuat tadi dengan exception seperti yang kondisi di atas. Nah, kemudian kita buat mendefinisikan fungsi yaitu buat titik yang fungsi untuk membuat titik dari koordinat yang telah dimasukkan. Yang pertama itu kita mengatur sistem proyeksi digunakan, yaitu kita menggunakan CSS yaitu string self combo box, current text itu kita menggunakan combo box, yang selanjutnya CSS underscore zona point CSS sampai PSG plus CSS yang dimana yang akan ditampilkan adalah yang dari PSG. Kemudian kita membuat layer titik pada memori, kita menggunakan VGS vector layer dari CSS underscore zona, kemudian titik, kemudian setelah kita menggunakan GQJS object instance dan add map layer tersebut. Kemudian kita membuat opsi garis pengepung pada memori, yaitu jika satu fungsi radio button itu dicentang atau self.radio button.isCheck, itu kita kemudian mengatur sistem proyeksi yang digunakan terlebih dahulu, yaitu CSS underscore line string CSS, kemudian kita membuat layer baru, layer garis, yaitu layer underscore line vector layer dari CSS underscore line garis memori, kemudian kita add layer tersebut. Kemudian kita memberi fitur geometri pada titik baru menggunakan QGIS fitur, kemudian kita set geometri baru yaitu QGIS geometri dari point x dan y. Kemudian kita menambahkan fitur titik pada layer menggunakan layer data provider, kemudian data picture dalam kurung picture, kemudian layer data update extension, kemudian update extension. Step yang selanjutnya yaitu kita melakukan pengaturan variabel azimut dari inputan pada kolom azimut, di mana variabelnya diberi nama az dengan menggunakan float. Kemudian kita melakukan koreksi apabila nilai azimut yang dimasukkan lebih besar dari 360 derajat, di mana dengan menggunakan kondisi while, apabila azimut lebih dari 360, maka akan digunakan dengan 360. Selanjutnya, melakukan koreksi apabila nilai azimut yang dimasukkan itu bernilai negatif, di mana dengan kondisi while azimut kurang dari 0, maka nilai azimut tersebut akan ditambah dengan 360 derajat. Selanjutnya, kita melakukan pengaturan variabel jarak dari inputan pada kolom jarak, di mana variabel tersebut diberi nama jarak dengan menggunakan float. Kemudian melakukan koreksi apabila nilai jarak yang dimasukkan itu melebihi batas dari kelengkungan bumi, yaitu 13.500 meter. Jadi menggunakan kondisi if di mana jarak lebih dari 13.500, maka akan memunculkan exception berupa jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi. Jadi meminta pengguna untuk mengulangi masukan untuk jarak. Kemudian apabila jarak yang dimasukkan bernilai negatif dengan kondisi if jarak kurang dari 0, maka akan menampilkan eksepsi berupa jarak yang dimasukkan tidak dapat bernilai negatif. Jadi memohon kepada pengguna untuk mengulangi lagi. Selanjutnya, kita mendefinisikan besar nilai sin dan cos dari azimut, di mana untuk variabel nilai underscore sin menggunakan fungsi matematika berupa matsin dan matradians. Begitu juga untuk variabel berupa nilai underscore cos menggunakan fungsi matcos, mat.radians dengan memanggil nilai azimut. Selanjutnya, apabila pengguna ingin melakukan plotting dengan banyak titik, maka akan dilakukan looping. Lalu kita mengatur jumlah looping dengan variabel dengan mendefinisikannya pada variabel dengan nama jumlah underscore titik underscore plot menggunakan fungsi integer, dan di sini kami menggunakan Springbox. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi looping. Di sini kami menggunakan while. Jadi while jumlah titik plot itu lebih dari 0, maka akan terjadi kondisi sebagai berikut. Nilai x dan y itu akan selalu berubah mengikuti jumlah titik sebelumnya. Jadi x dan y itu akan ditambahkan dengan jarak dikali nilai sin dan cosnya.
Kalau X ditambah dengan jarak dikali sin, dan Y itu bakal ditambah jarak dikali nilai cos. Kemudian selanjutnya membuat fitur geometri pada titik baru dengan membuat variabel feature dengan memanggil QGS feature. Kemudian memanggil feature dengan set geometri yang inputannya itu adalah koordinat X dan Y. Selanjutnya menambahkan fitur titik baru pada layer. Jadi di sini digunakan layer.dataProvider.addFeature dengan inputannya adalah variabel feature yang telah dibuat. Kemudian memanggil layer dengan update extend. Selanjutnya, jumlah variabel titik plot itu akan berkurang 1 sesuai inputannya. Selanjutnya, menggunakan fungsi if untuk penggambaran garis dari koordinat yang diinputkan. Di sini, if self radio button itu check atau di checklist, maka akan terjadi kondisi sebagai berikut. Jadi akan didefinisikan line start, yaitu adalah QGS point dari nilai X dan Y yang udah dikurang sama jarak dikali nilai sin dan nilai cosnya. Selanjutnya, line N-nya adalah koordinat X dan Y. Kemudian kami akan mendefinisikan line itu dengan QGS geometry from polyline dari line start dan line N yang telah dibuat. Kemudian melakukan print line. Selanjutnya, untuk membuat fitur geometri pada garis baru, dibuat variabel feature line dengan memanggil QGS feature. Kemudian memanggil feature line dengan set geometri yang inputannya itu line start dan line N yang telah dibuat. Selanjutnya, menambahkan fitur garis baru pada layer underscore line dot data provider dot add feature, kemudian inputannya itu feature line. Dan dipanggil lagi dengan layer underscore line dot update extend. Selanjutnya, untuk melakukan zoom to layer pada hasil, kami menuliskan self.iface dot action zoom to layer dan trigger. Selanjutnya akan dilakukan kondisi uji coba berupa plotting titik dengan memasukkan koordinat awal, azimut, dan juga jarak. Untuk nilai X-nya itu kan memasukkan nilai 40.000 dan juga Y-nya 800.000. Kemudian untuk azimutnya diisikan 30 dan juga jaraknya 100 meter. Kemudian akan diperoleh 2 titik tanpa garis hubung atau tanpa garis jaraknya. Kemudian yang kedua dilakukan plotting titik dengan memasukkan koordinat awal, azimut, dan jarak dengan menghubungkan kedua titik dengan garis. Kemudian pada kondisi uji coba selanjutnya yaitu ada plotting titik dengan memasukkan koordinat awal dengan kondisi X dan Y terbalik. Maka akan muncul sebuah tanda atau peringatan di Python console yaitu error nilai koordinat yang dimasukkan terbalik. Sehingga perlu menginput ulang yaitu X dan Y-nya tidak terbalik. Kemudian plotting titik dengan memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Di sini saya menggunakan azimut 400 derajat. Kemudian maka muncul yaitu sebuah tanda atau peringatan yaitu karena nilai azimut yang Anda masukkan lebih dari 360 derajat, maka azimut akan digerakkan dengan 360 derajat. Seperti itu. Lalu kondisi uji coba yang selanjutnya adalah melakukan plotting dengan memasukkan data jarak yang melebihi kelengkungan bumi. Misal pada bagian inputan kolom jarak diisi nilai jarak misal 20.000 meter, lalu kita lakukan plot, maka akan muncul peringatan pada bagian Python console berupa jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi. Jadi meminta kepada pengguna untuk mengulangi. Terus kondisi uji coba yang selanjutnya adalah mencoba memasukkan nilai azimut dengan menggunakan huruf. Misal pada inputan azimut kita tulis azimut seperti pada di layar, kemudian kita tulis jaraknya juga, lalu baru kita coba plot. Nah, pada Python console akan muncul peringatan bahwa tidak dapat mengkonvert dari string ke float. Jadi tidak inputannya nggak bisa kalau selain angka. Baik, selanjutnya akan dilakukan penggantian sistem proyeksi. Kalau sebelumnya menggunakan APISG 32749, maka selanjutnya diganti APISG 32748. Berikut hasilnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.